Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana nih kabarnya kali ini? Jumpa lagi dengan saya Melia Yosita, kali ini di mata kuliah e-marketing dengan topik pembahasan e-marketing communication dengan tema paid media atau media berbayar. Bagaimana cara kita memaksimalkan media berbayar untuk e-marketing? Ada beberapa materi yang akan fokus kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama mengenai seputar media berbayar atau paid media, kemudian kepercayaan konsumen terhadap paid media, yang ketiga ada format paid media, yang keempat ada social media advertising, yang kelima ada mobile advertising, yang keenam media yang akan dipilih dan dibeli, dan yang terakhir bagaimana tentang skema pembayaran paid media. Yuk langsung kita mulai aja untuk yang pertama sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan paid media atau yang kita sebut juga sebagai media berbayar. Media berbayar atau yang selanjutnya akan kita sebut sebagai paid media adalah properti iklan yang dibayar oleh organisasi untuk membawa pesan pemasaran sesuai dengan target konsumennya. Pada awalnya, paid media dipublikasikan melalui media tradisional atau offline, seperti televisi atau majalah. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat perubahan bahwa paid media dipublikasi melalui media digital, seperti media sosial hingga media streaming seperti Netflix dan YouTube. Paid media dapat melibatkan dan merujuk target pasar ke own media, yang akhirnya menimbulkan percakapan di own media yang disebut juga sebagai earned media, sehingga marketers perlu memahami kapabilitas, kekuatan, dan kelemahan perusahaan serta media berbayar yang akan digunakan. Nah, sekarang timbul nih pertanyaan, sebenarnya Anda percaya nggak sih dengan iklan? Iklan apapun yang ada di media massa, televisi, ataupun ada di media sosial. Jika iya mengapa, jika tidak mengapa, yuk langsung tulis di kolom komentar di bawah ini alasan Anda percaya nggak sih dengan iklan? Oke. Yang ketiga kita akan membahas lagi mengenai format paid media. Ada banyak banget format paid media yang bisa digunakan oleh perusahaan ataupun organisasi yang ingin beriklan secara berbayar. Format paid media termasuk di dalamnya adalah teks, grafis, suara, video, hyperlink, dan animasi. Paid media juga bersifat interaktif di mana memungkinkan konsumen untuk dapat berinteraksi dengan pengiklan. Dalam arti ini adalah organisasi. Contohnya, melalui games tersedia link berbentuk gambar yang dapat diklik konsumen untuk dapat melakukan proses pembelian langsung tanpa harus keluar dari game tersebut. Ada beberapa nih format paid media yang dapat dipilih oleh kita sebagai marketers. Yang pertama ada display ads, ada email advertising, ada text link ads, sponsorship content, classified ads, product placement, dan emerging format atau format lainnya. Kita bahas untuk yang pertama ya. Baik, yang pertama ada display ads. Display ads adalah iklan di website yang berupa grafis, gambar, animasi, banner, maupun teks yang memungkinkan konsumen untuk langsung menuju website pengiklan dengan cara mengklik iklan tersebut. Display ads masih menjadi pilihan nih bagi marketers dikarenakan membantu membentuk brand awareness saat website pengiklan dilihat atau dikunjungi oleh pengguna. Pengguna ini yang akan kita sebut sebagai konsumen kita atau audiens. Serta display ads dengan target pasar yang tepat dapat meningkatkan jumlah klik. Terdapat dua kategori besar dari display ads. Yang pertama ada rich media ads, yang kedua ada contextual ads. Kita bahas dulu yang pertama, yang rich media ads. Contohnya, rich media ads ini bersifat interaktif dikarenakan memungkinkan konsumen untuk langsung masuk ke website pengiklan saat proses transaksi telah selesai dilakukan. Biasanya kategori ini ada di dalam online game atau video streaming. Berikut ini merupakan implementasi kategori rich media ads. Yang pertama ada in-banner video ads, di mana in-banner video ads ini adalah iklan berbayar berbentuk banner yang dapat disaksikan oleh konsumen tanpa harus membuka jendela browser baru. Jadi otomatis ya. Kemudian ada expandable ads, di mana ini adalah iklan berbayar yang muncul dan bertambah besar.
Kadang kita suka lihat kan iklan yang tiba-tiba langsung menutupi layar browser kita. Nah, iklan ini bersifat otomatis dan dapat diklik oleh konsumen. Yang ketiga ada pop-up ads, di mana ini adalah iklan berbayar yang muncul di website secara otomatis. Nge-pop up, tiba-tiba ada notifikasi bahwa itu adalah iklan. Yang selanjutnya yaitu ada pop under ads. Kalau pop under adalah iklan berbayar yang muncul di jendela browser baru secara otomatis. Langsung buka tab baru. Yang kelima ada floating ads, yaitu adalah iklan berbayar yang bersifat berpindah-pindah secara otomatis di atas atau di bawah konten website. Dapat berupa animasi yang dapat diklik oleh konsumen. Yang keenam ada interstitial ad, yaitu iklan berbayar yang muncul sebelum website diklik oleh konsumen. Sering disebut sebagai iklan penghubung atau between the page. Yang ketujuh ada wallpaper ads, di mana ini adalah iklan berbayar yang dapat mengubah latar belakang laman website yang dikunjungi oleh konsumen. Yang kedelapan ada trik banner, yaitu iklan berbayar yang berupa trik, pesan, atau peringatan. Dan yang kedelapan ada map ads, iklan berbayar yang berbentuk teks atau grafis yang terhubung dengan peta elektronik seperti Google Maps. Dan yang kedua ada kategori besar atau kategori umum dari display ads, yaitu ada contextual ads. Server iklan berbayar menyimpan display ads dari klien pengiklan dan menampilkan iklan tersebut di website yang diinginkan oleh pengiklan. Contextual ads terjadi saat sistem tersebut menyaring website yang sesuai untuk menampilkan konten iklan pengiklan. Contohnya nih, pengiklan ingin menjual tiket konser band ABC. Maka server iklan akan menampilkan iklan tersebut di website streaming musik atau lainnya yang berhubungan dengan tema tersebut. Salah satu implementasi contextual ads adalah behavioral advertising, di mana iklan akan tampil berdasarkan perilaku konsumen saat menggunakan internet. Contohnya nih, misalnya, si A sering membuka video tutorial makeup di YouTube, sehingga kemungkinan iklan yang akan sering dilihat olehnya saat membuka video baru adalah iklan seputar produk kecantikan. Oke, yang kedua dari kategori format dari paid media, yaitu adalah email advertising. Email advertising adalah media berbayar yang diselipkan di dalam email perusahaan. Pengiklan atau yang kita sebut sebagai advertiser membeli space iklan di email dalam bentuk banner, HTML, dan multimedia lainnya. Iklan ini langsung terhubung dengan on media milik pengiklan. Jadi iklannya melalui email ya, yang biasa kita suka dapat email promosi itu. Yang ketiga ada yang dinamakan text link ads. Text link ads adalah iklan berbayar yang berbentuk tautan atau hyperlink yang diletakkan pada teks spesifik dalam media seperti blog atau website. Tujuan penggunaan iklan berbayar ini adalah untuk meningkatkan peringkat situs dalam search engines. Masih ingat kan search engine contohnya apa? Yaitu ada Google dan ada Yahoo contohnya. Kemudian yang keempat ada lagi nih yang dinamakan sponsored content. Adalah iklan yang mengintegrasikan konten editorial organisasi dengan paid media. Contohnya nih, ada perusahaan kuliner yang bekerja sama dengan salah satu influencer kuliner terkenal dengan memberikan salah satu produknya yang dapat digunakan oleh influencer tersebut saat melakukan demo memasak. Jadi disponsori untuk peralatan masaknya ataupun untuk bahan-bahan masakannya. Nah, perusahaan itu juga selain membayar fee kepada influencer tersebut, juga dia memberikan produk gratis. Medianya biasanya digunakan seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram yang juga memiliki konten yang disponsor atau makanya kita biasanya di Instagram itu saat ada influencer yang posting ada tulisan adalah sponsored content. Selanjutnya yaitu yang kelima, ada classified ads yang lebih simpel kita sebut sebagai iklan baris online. Merupakan iklan baris berbayar yang diposting secara online, biasanya seputar lowongan kerja dan jual beli kendaraan. Jadi jarang banget ini ada classified ads yang ada gambarnya, biasanya hanya tulisan singkat dan nomor kontak saja. Yang keenam,
kita berubah lagi ke product placement. Siapa di sini yang suka nonton drama, film terutama drama Korea? Nah, sadar tidak sadar di sini ada product placement, di mana iklan berbayar yang ditempatkan dalam sebuah online games, acara televisi, hingga film. Contohnya film drama Korea yang sering menunjukkan product placement berupa salah satu produk handphone yang paling kita sering lihat adalah Samsung, mulai dari smartphone hingga peralatan rumah tangga yang digunakan oleh pemerannya dan mereknya itu benar-benar disorot. Dan format paid media lainnya yang terakhir adalah emerging format. Kemungkinan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang, bahkan nanti mungkin akan muncul banyak format paid media baru yang mungkin sekarang belum lazim kita temui. Baik, sekarang kita move lagi kepada salah satu advertising yang berbayar, tapi melalui social media. Seperti yang kita ketahui, social media itu banyak ya, salah satunya adalah Facebook, Twitter, dan Instagram. Media sosial menjual space untuk pengiklan yang ingin menampilkan iklannya untuk target pasar masing-masing. Selain untuk meningkatkan penjualan, social media advertising bertujuan untuk meningkatkan brand awareness, membentuk perilaku positif konsumen terhadap brand pengiklan, mengumpulkan informasi yang penting mengenai konsumen, serta memotivasi konsumen untuk melakukan tindakan lainnya seperti pembelian dan bergabung dalam suatu komunitas. Dewasa ini, iklan melalui media sosial banyak loh digemari oleh organisasi. Hal ini dikarenakan media sosial memiliki aspek unik. Yang pertama, aspek uniknya adalah media sosial mengandung profil pribadi pengguna. Dalam hal ini adalah konsumen seperti demografi, gambar, lokasi, karir, hingga kepentingan. Yang kedua, media sosial juga menyediakan konektivitas individu dengan individu lain maupun organisasi lain. Yang ketiga, marketers dapat menganalisis jumlah interaksi individu. Dan yang keempat, pengiklan dapat mengatur audiens yang melihat iklannya. Budgetnya berapa juga bisa diatur kalau di social media advertising. Berikut ini merupakan beberapa implementasi dalam social media advertising. Yang pertama, kita bahas dulu untuk yang Facebook paid media, pengiklan di Facebook. Facebook menyediakan beberapa fitur yang dapat digunakan oleh pengiklan dalam menampilkan paid media, yaitu melalui Facebook Sponsored Stories dan Social Ads. Kalau melalui Facebook Sponsored Stories, tipe-tipenya itu banyak nih. Ada yang di bawah ini, misalnya seperti Domain Stories, di mana iklan terjadi saat pengguna menekan tombol like, saat mengunjungi sebuah website, dan langsung terposting secara otomatis di laman Facebook mereka dengan tujuan misalnya ya namanya Budi menyukai situs ABC. Yang kedua, yaitu ada page like stories di mana hampir mirip dengan domain stories namun tidak ada notifikasi bahwa pengguna menyukai situs tersebut. Yang ketiga, check-in stories, yaitu pengguna melakukan check-in di suatu lokasi. Yang keempat, ada page post stories, memungkinkan pengiklan untuk mengubah postingan Facebook mereka menjadi iklan. Kemudian ada lagi app use or shared gameplay stories, yaitu Facebook akan menampilkan teman pengguna yang menggunakan aplikasi atau memainkan game yang sama dengan pengguna tersebut. Kemudian yang kedua ada social ads, yaitu memiliki 3 kriteria, yaitu data profil, interaksi, dan koneksi antar teman di aplikasi Facebook. Contohnya, salah satu pengguna Facebook telah selesai menonton suatu film di bioskop dengan judul CBA. Kemudian setelah sampai di rumah, ia mencari informasi dan Facebook page film tersebut sehingga tidak lupa untuk menekan tombol like. Maka Facebook akan menampilkan informasi berupa teman, koneksi, hingga Facebook page lain yang berhubungan dengan film tersebut. Baik, dari Facebook kita move lagi kepada Twitter, yaitu adalah paid media melalui Twitter. Nah, media sosial Twitter ini juga menampilkan fitur bagi pengiklan yang ingin menampilkan iklan berbayarnya melalui yang pertama ada promoted tweets. Nah, kalau promoted tweets adalah iklan berbayar yang muncul sebagai konten teratas di timeline pengguna Twitter. Kemudian ada promoted trends, yaitu iklan berbayar yang muncul di menu pencarian saat pengguna Twitter melakukan pencarian mengenai trending topik.
Dan yang ketiga ada promoted account ads, yaitu iklan berbayar yang muncul di menu who to follow milik pengguna Twitter. Dari Twitter kita move lagi kepada another social media, yaitu ada LinkedIn. Nah, LinkedIn ini adalah media sosial profesional di mana media iklan yang tepat untuk profesional bisnis. Pengiklan dapat menggunakan LinkedIn Ads untuk produk yang memiliki target berdasarkan jenis pekerjaan, senioritas, grup membership, dan lokasi geografis. Siapa di sini nih yang suka dan sering banget main Snapchat? Kayak Snapchat juga punya fitur untuk para penggunanya yang ingin melakukan paid media atau iklan berbayar ya. Di mana media sosial Snapchat menawarkan fitur bagi pengiklan yang ingin menampilkan iklan berbayar melalui yang pertama ada Snap Ads, Filters, dan Geo-Filters. Kalau Snap Ads adalah video 10 detik yang memanfaatkan banyak fitur Snapchat yang digemari oleh pengguna Snapchat dan menyelipkan tombol untuk melakukan suatu tindakan. Misalnya seperti ada tombol Shop Now. Yang kedua ada filters, yaitu filter Snapchat yang memungkinkan penggunanya untuk menghias video dan berbagi dengan video dan pengguna lainnya. Dan yang terakhir ada geo-filters yang memungkinkan pengguna Snapchat untuk menambahkan gambar, hiasan, dan lokasi dalam video yang diupload di Snapchat. Dan media sosial yang paling sering kita gunakan yaitu adalah Instagram paid media atau Instagram. Hampir sama juga ya dengan TikTok paid media. TikTok juga hampir mirip dengan Instagram karena hampir mirip. Jadi dia sama-sama menyediakan fitur yang dapat terhubung ke on media pengiklan untuk melakukan pembelian. Biasanya ada tulisan sponsored content. Jadi hampir semua social media ya kita bisa pakai untuk mengiklankan produk kita. Dengan budget yang bahkan dengan 30.000, dengan 10.000 kita udah bisa menjangkau target pasar yang sangat besar. Dan yang terakhir, tidak lupa juga video paid media. Jadi kita juga bisa nih ngiklan di aplikasi atau website yang berbasis dengan video seperti Vimeo, Instagram Reels, TikTok, dan YouTube. Kemudian iklannya juga bisa kita pilih nih, ada yang berupa video, gambar, survei, hingga banner. Berdasarkan hal tersebut, video sosial media dan lain-lain sebagainya, social media advertising, kita juga bisa nih ngiklain di website yang berbasis dengan mobile, yang kita sebut juga sebagai mobile ads. Iklan yang tadi tuh, yang sudah kita rencanakan itu bisa kita bikin versi mobile-nya. Jadi nggak cuma saat konsumen buka laptop, saat konsumen buka website pakai PC, baru terlihat iklannya, tapi kita bisa juga bikin iklan yang berhubungan langsung dengan smartphone dari pengguna tersebut. Iklan berbasis mobile atau mobile advertising merupakan iklan yang dapat disaksikan pengguna melalui smartphone. Beberapa format mobile ads yang dapat dipilih oleh marketers diantaranya paid search, yaitu pengiklan dapat membeli keywords atau kata kunci yang muncul sebagai link sponsor di laman pencarian search engine. Paid media juga sering disebut sebagai pay per click atau PPC, dikarenakan pengiklan hanya membayar biaya iklan saat pengguna atau target konsumen kita mengklik iklan tersebut. Yang kedua ada display ads, yang tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian ada full screen takeovers, hampir sama dengan yang tadi yang expandable ads. Kemudian ada messaging yang melalui SMS. Ada location-based ads, yaitu iklan yang tampil saat pengguna sedang berada di suatu lokasi tertentu dan menggunakan teknologi GPS. Dan banyak sekali iklan berbasis mobile yang juga berbasis video, suara atau voice, dan aplikasi lainnya. Baik, saking banyaknya format paid media, mau yang dari sosial media, mau yang umum, maupun format yang lainnya yang berbasis mobile, itu kadang membuat marketers itu menjadi mana sih yang sesungguhnya yang harus kami investasikan, karena yang namanya budget iklan itu kadang banyak ya, besar ya budget promosi. Nah, berikut ini adalah aspek yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan paid media. Mana paid media yang harus kita pilih, kita beli, dan kita kembangkan. Yang pertama, berdasarkan CPM atau cost per thousand impression. Yang kedua, berdasarkan CPA atau cost per action. Dan yang ketiga, berdasarkan CPC atau cost per click. Kita bahas dulu yang pertama yang CPM.
Audiens internet dihitung berdasarkan impression, yaitu jumlah iklan ditampilkan kepada pengunjung sebuah situs meskipun konsumen melihat atau tidak melihat iklan tersebut. Nah, rumus yang bisa digunakan nih adalah cost ditambah audiens dikali 1000. Jadi kita menghitung dulu nih, kira-kira impression atau misalnya engagement yang bisa kita dapatkan dari kita mengiklan di media tersebut berapa ya kira-kira? Yang kedua adalah CPA, termasuk di dalamnya berupa tindakan sosial seperti jumlah konten yang diposting, jumlah komentar di situs, jumlah registrasi pengguna di situs, hingga jumlah pengguna yang memainkan suatu games atau aplikasi. Jadi aksinya yang dihitung. Misalnya kita nih beriklan satu di game, satu di aplikasi. Mana sih action atau tindakan yang paling banyak dilakukan oleh konsumen? Dan yang ketiga yaitu CPC, yaitu sering disebut sebagai PPC atau pay per click, yaitu skema pembayaran yang harus dibayar oleh pengiklan saat iklan tersebut diklik oleh pengguna atau saat pengguna mendaftar di suatu situs. Klik yang diklik oleh pengguna itu ada berapa? Baik, untuk skema pembayaran paid media itu gampang banget semuanya ya, yaitu ada yang pertama pembeli membayarnya menggunakan metode CPI, CPE, dan CPV. Untuk yang pertama cost per install, yaitu di mana pengiklan hanya dibebankan biaya saat pengiklan menambahkan widget atau aplikasi lainnya ke dalam situs seperti laman media sosial. Yang kedua, CPE atau cost per engagement, yaitu biaya dibebankan kepada pengiklan saat konsumen terlibat dengan konten iklan perusahaan, seperti mengikuti vote hingga memberikan respon seperti komentar dan rating. Dan yang ketiga, CPV atau cost per visitors, di mana biaya dibebankan kepada pengiklan saat konsumen mengunjungi situs yang dipromosikan. Dan ini skemanya bisa dipilih nih oleh marketers, yang mana yang terasa enak. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat dan sehat selalu. Jika ada pertanyaan, silahkan ya langsung hubungin di kolom komentar di bawah ini saja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.